Adnan Al-Afyuni, salah seorang mufti yang ada di kota Damaskus, beliau menceritakan beberapa tahun yang lalu ada salah seorang yang berasal dari negara Syam. Kemudian ia mengajak istri, ibu dan kedua saudara wanitanya untuk berziarah ke makam Nabi besar Muhammad SAW dan menunaikan ibadah umrah. Sesampainya di Madinah Al-Munawwarah, maka lelaki yang membawa 4 orang wanita kerabatnya itu kehilangan tasnya, di mana di dalam tas tersebut terdapat bekalnya, uangnya untuk hidup selama beberapa hari di kotanya Nabi besar Muhammad SAW. Maka sebagaimana mestinya, setiap orang yang tinggal di negara orang asing, tidak kenal dengan siapapun, dan ia kehilangan hartanya, dan saat itu ia membawa sanak kerabatnya, pastilah dalam keadaan bingung, dalam keadaan gelisah. Maka di saat kegelisahannya, di saat dia dalam keadaan kebingungan, ia langsung masuk ke masjidnya Rasulullah SAW. Ia melaksanakan sholat 2 rakaat dan kemudian duduk di Raudhatus Syarif, memperbanyak sholawat kepada Rasulullah, karena selama ini ia dengar salah satu daripada keutamaannya bersolawat adalah diberi jalan keluar dari setiap kesusahan, dari setiap permasalahan dan kesempitan. Ia pun berulang kali bersolawat kepada Rasulullah, dan saat itu berada dekat dengan jasad sucinya Nabi besar Muhammad SAW. Sambil keletihan dan kegelisahan yang terus berkecamuk dalam dirinya, ia pun akhirnya tertidur sesaat. Di dalam tidurnya, ia ditakdirkan oleh Allah bermimpi dengan junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Solawat yang dihaturkan dari lisan dan juga dari lubuk hati yang paling dalam, dari hati seseorang yang cintanya kepada Rasulullah SAW, dari keyakinan bahwa solawat yang ia baca akan memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan, menjadikannya malam itu ia bermimpi dengan Rasulullah SAW. Dan Nabi bersabda dalam hadis yang, man ra'ani faqad ra'ani, siapa yang melihatku maka sesungguhnya ia melihat aku. Man ra'ani fil manam faqad ra'ani, siapa yang mimpi berjumpa denganku sesungguhnya ia benar-benar mimpi berjumpa denganku. Innamas syaitan la yatamatsalu fi surati, karena syaitan itu tidak mampu menyerupai Rasulullah SAW. Di dalam mimpinya Rasulullah berkata kepada lelaki tersebut, pergilah engkau ke pintu Masjid Nabawi nomor sekian, maka engkau akan dapati seorang penjaga pintu yang bernama Utsman. Maka katakan kepada Utsman, inna Rasulullah yukri'uka salam. Sampaikan kepada Utsman kalau Nabi Muhammad mengucapkan salam kepadanya, dan katakan setiap hari solawat yang ia baca sebanyak 1000 kali sampai kepadaku, dan mintalah Utsman untuk menolong dirimu yang saat ini kesusahan. Bangun daripada tidurnya, ia merasakan kebahagiaan yang luar biasa, karena saat itu ia dapat memandang wajah suci Nabi besar Muhammad SAW. Seseorang yang dari rumahnya, dari negaranya yang jauh, ia habiskan bekalnya, hartanya, waktunya, uangnya untuk berziarah ke orang yang paling ia cintai, dan sesampainya di sana ia ditakdirkan untuk berjumpa dengan Nabi besar Muhammad SAW. Ia pun pergi ke pintu yang ditunjuk oleh Rasulullah. Sesampainya dia di sana, dia bertanya kepada para penjaga kota Madinah, afikum Utsman, adakah di antara kalian yang bernama Utsman? Maka salah seorang daripada mereka berkata, hadza Utsman, itu Utsman yang kau cari. Maka ia pun mendatangi Utsman, seraya berkata, inna Rasulullah yukri'uka salam, Nabi mengucap salam kepadamu. Dengan bukti kalau Nabi itu mengetahui solawat yang kau baca setiap hari sebanyak 1000 kali. Kenalkan, namaku adalah Abu Adid. Aku datang bersama 4 orang wanita daripada keluargaku. Hartaku kecurian dan Nabi minta engkau membantuku saat ini. Maka si Utsman berkata, ini ucapan gak pantas kita bicara di sini. Mari masuk ke dalam kantor saya. Sampai di dalam kantornya ditanya, Makis Sodak, bagaimana ceritamu ini kok bisa sampai ke sini? Apa yang kau alami? Diulang lagi ceritanya. Rasulullah menitipkan salam kepadamu. Namaku Abu Adid. Aku kehilangan harta. Maka Utsman berkata, ini cerita gak pantas diceritakan di sini. Ikut saya naik mobil ke rumah saya. Di mobil ditanya, bagaimana ceritamu? Maka dijawab, aku Abu Adid, aku datang ke sini dengan saudaraku, dengan ibuku, dengan kerabatku. Uangku hilang, aku mimpi berjumpa dengan Rasulullah. Ia menitipkan salam kepadamu. Sampai di rumahnya duduk, ditanya kembali, diceritakan kembali. Kata Utsman, kalau begitu kita makan terlebih dahulu. Selesai makan ditanya, bagaimana ceritanya? Diulang lagi ceritanya. Setelah itu ditanya lagi, bagaimana ceritamu? Maka Abu Adid pun berkata, saya tidak akan menceritakannya lagi kepadamu. Sudah 10 kali saya ulang-ulang cerita ini. Kalau kau percaya, bantulah saya. Kalau engkau tidak percaya, maka izinkan saya pergi dari tempat ini. Maka dijawab oleh Utsman, laqad saddaqtu min marratil ula. Saya sudah percaya dengan ceritamu dari pertama engkau bercerita kepada saya. La ya'lamu ahadan inni usalli alaihi alfa marrah kulli yaum illa alladhi akhbaraka bidzalik. Karena tidak satu pun dari manusia ada yang tahu kalau saya bersolawat kepada Nabi Muhammad setiap hari 1000 kali, kecuali yang mengabarkan hal tersebut kepadamu, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Akan tetapi saya berulang kali bertanya kepadamu bagaimana ceritanya, karena saya merasa bahagia ketika mendengar Nabi Muhammad mengirimkan salam kepadamu. Dan saya ingin kalimat itu terus diulang-ulang, didengarkan di telinga saya. Kebahagiaan yang luar biasa ketika saya setiap hari bersolawat dan salam kepada beliau, tiba-tiba saya mendapatkan keberkahan Nabi Muhammad mengirimkan salam kepadamu. Saya bertanya berulang kali bukan karena tidak percaya, tapi telinga ini ingin terus mendengar nama Nabi Muhammad SAW, dan telinga ini terus ingin mendengar kalau Nabi Muhammad mengutarakan salamnya kepadamu. Ambil apa yang kau inginkan. Berapa hartamu yang hilang aku ganti, karena aku memiliki kebahagiaan yang tiada tara, yaitu dengan mendapatkan salam dari Nabi besar Muhammad SAW.